Koneksi antar materi modul 3.1 Calon Guru Penggerak Angkatan oleh saya Siti Aisyah dari SMA Negeri 23 Garut. Selamat menyaksikan. Berikut pertanyaan tematik yang pertama, bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Tata Tiloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Tata Tiloka dari Ki Hajar Dewantara yaitu Ingarso Sungtuodo, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Filosofi atau pemikiran Ki Hajar Dewantara ini sampai saat ini masih dipergunakan dan menjadi pedoman dalam pendidikan di Indonesia. Dalam konteks kepemimpinan, maka semboyan ini akan menciptakan sosok pemimpin yang disegani dan berwibawa, serta mampu menempatkan diri dimanapun ia berada. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini menjadi landasan bagi guru atau pamong dalam melaksanakan pendidikan. Selain itu, di era saat ini, seorang guru harus mampu menguasai 4 kategori kompetensi, yaitu mengembangkan diri dan orang lain, memimpin pembelajaran, memimpin manajemen sekolah, serta memimpin pengembangan sekolah. Sehingga bukan hanya pemimpin di kelas saja, tetapi juga mampu menjadi pemimpin di lingkungan sekolah sesuai dengan tugasnya. Sebagai seorang pemimpin, harus mampu menjadi teladan atau Ingarso Sungtuodo. Begitu pula dalam pengambilan keputusan. Keteladanan ini harus diterapkan, yaitu dalam mengambil keputusan, seorang pemimpin harus bijaksana, adil, inovatif, tepat, berpedoman pada nilai-nilai kebajikan universal, berpihak pada murid, dan bertanggung jawab. Tentunya, semua hal-hal positif ini akan memberikan penilaian dan keteladanan bagi yang lainnya terhadap keputusan yang dibuat. Berikutnya, sebagai seorang pemimpin, dalam membuat keputusan, maka sikap dan keputusannya itu harus mampu memberikan inspirasi, memotivasi, dan menyemangati, atau Ing Madya Mangunkarsa bagi yang lainnya. Dalam kegiatan di sekolah, maka harus mampu memotivasi murid, rekan guru, dan seluruh komunitas yang ada di sekolah. Sebagai seorang pemimpin juga harus mampu mendukung, mendorong, dan menyemangati dari belakang atau tuturi handayani. Dalam hal ini, seorang guru menjadi penuntun yang mendukung peserta didiknya agar mampu memaksimalkan potensi dan mampu mengambil keputusan pun, dan dalam mengambil keputusan pun harus selalu berpihak pada anak. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Dalam mengambil suatu keputusan, sebagai seorang guru harus senantiasa memperhatikan keberpihakan pada murid, tanggung jawab, dan nilai-nilai kebajikan. Untuk itu, kita harus mampu memiliki kesadaran diri yang utuh, yang ditunjang dengan nilai-nilai kebajikan, agar dalam mengambil keputusan harus mempertimbangkan berbagai aspek secara keseluruhan, agar keputusan tersebut tepat sasaran dan sesuai. Artinya, keputusan tersebut adalah keputusan yang bertanggung jawab, yang bukan hanya melihat segi aturan, tetapi juga nilai-nilai kebajikan. Bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada materi sebelumnya. Materi coaching ini sangat berkaitan dalam pengambilan keputusan, terutama dalam hal refleksi bagi yang mengambil atau membuat keputusan. Dengan coaching akan ada proses refleksi untuk melihat hasil dari keputusan tersebut, dan akan ada upaya tindak lanjut pada arah yang lebih baik lagi. Serta dalam pengujian pengambilan keputusan dengan menggunakan metode 9 langkah, membantu dalam melihat keputusan yang diambil, apakah sudah sesuai atau belum, sehingga keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan menjunjung nilai-nilai kebajikan universal. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan, khususnya masalah dilema etika. Kompetensi sosial emosional merupakan salah satu hal yang harus dimiliki oleh seorang guru. Hal ini berkaitan dengan kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dengan memiliki keterampilan sosial emosional, maka keputusan yang diambil bukanlah keputusan kaku, yang hanya mementingkan kepentingan pribadi saja tanpa melihat aspek humanis. Guru yang menerapkan aspek sosial emosional dalam mengambil keputusannya tetap berpegang teguh pada aturan, namun memperhatikan nilai-nilai kebajikan universal. Keputusan yang diambil adalah keputusan yang membangun, berdasarkan
atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis, dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Sehingga menghasilkan keputusan terbaik yang dapat dipertanggungjawabkan di antara dua nilai kebajikan yang bertentangan atau dilema etika. Karena keputusannya telah dipertimbangkan dengan sangat bijak dan matang sesuai dengan aturan dan nilai-nilai kebajikan universal. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral dan etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik? Dalam kasus masalah moral atau nilai etika dalam tahap pengambilan keputusan terhadap kasus tersebut kembali kepada nilai-nilai yang dimiliki oleh pengambil keputusan dalam hal ini. Seorang pendidik yang memiliki wawasan luas dan pegang teguh pada nilai-nilai kebajikan universal akan membentuk satu keputusan yang lebih positif jika dibandingkan dengan pendidik yang tidak memiliki atau kurang memperhatikan nilai-nilai kebajikan. Pendidik yang memperhatikan nilai-nilai kebajikan, keputusannya akan menghasilkan keputusan yang lebih bijak, tidak terburu-buru, melihat kepentingan banyak pihak terutama murid, dan keputusan yang bertanggung jawab. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Keputusan yang tepat tentu akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Dan keputusan yang tepat itu ialah keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kebutuhannya. Keputusan yang diambil penuh pemikiran dan tidak terburu-buru, melihat fakta dan data yang ada, berpihak pada kepentingan orang banyak, bukan individu, berdasarkan pada aturan, dan juga rasa peduli atau empati pada yang lain, dan memperhatikan nilai-nilai kebajikan universal. Apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat menjalankan pengambilan keputusan terhadap proses dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Tantangannya adalah nilai-nilai kebajikan dan pola pikir yang dimiliki tiap orang masih berbeda. Kita tidak bisa memaksakan keputusan kita walaupun sebagian besar orang menerimanya. Mungkin ada sebagian yang masih tidak sepaham. Untuk itu, komitmen, dedikasi, kepedulian, dan tanggung jawab dari diri sendiri yang perlu tetap terjaga. Karena pada akhirnya, sebagian orang yang tidak setuju pun tidak. Jika memang baik, pasti akan melihat kebaikan dari keputusan itu. Apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Sebagai seorang guru, keputusan yang diambil tentunya akan berpengaruh pada murid kita. Dan dalam mengambil keputusan harus memperhatikan keberpihakan pada murid. Hal ini karena tugas guru di sekolah yang utama ialah proses untuk menuntun peserta didik. Dalam memutuskan pembelajaran yang tepat sesuai dengan potensi murid, guru harus menganalisis kebutuhan dan potensi siswa terlebih dahulu, melakukan asesmen diagnostik untuk melihat kemampuan siswa dan melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil asesmen tersebut. Kemudian, memberikan layanan pendidikan di kelas yang inovatif, yang mampu mengcover seluruh potensi yang dimiliki anak. Pengajaran yang mempertimbangkan keberagaman dan aspek sosial emosional murid sehingga dapat memerdekakan murid kita baik dari ranah kognitif, psikomotorik maupun afektif. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Menjadi pemimpin pembelajaran berarti menjadi pemimpin yang menaruh perhatian penuh secara sengaja pada komponen pembelajaran seperti kurikulum, proses belajar mengajar, refleksi, dan asesmen yang otentik dan efektif, pengembangan guru, pemberdayaan, dan pelibatan komunitas yang kesemuanya mendorong terwujudnya well-being dan ekosistem pendidikan di sekolah. Dengan demikian, keputusan yang diambil akan berdampak secara langsung pada murid. Pembelajaran sesuai dengan tuntutan saat ini tentunya akan memberikan bekal kekuatan pada murid kita ke depannya. Oleh karena itu, seorang pendidik harus selalu tumbuh dan berkembang dengan setiap perubahan zaman, dan keputusannya untuk maju tersebut akan sangat berdampak pada masa depan murid kita. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Guru sebagai pemimpin pembelajaran akan memberikan dampak besar bagi masa depan muridnya. Keputusan yang diambil oleh guru akan berpengaruh pada murid-muridnya. Dalam mengambil keputusan, seorang guru harus senantiasa berpihak pada murid, dapat dipertanggungjawabkan dan menjunjung nilai-nilai kebenaran. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, itu Ingal Sasongkulodo, Ing Madya Manggung Karsa, dan Tuturi Handayani. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri seorang pendidik juga mempengaruhi keputusan yang akan diambil.
serta pengambilan keputusan yang tepat dapat berdampak pada lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Keputusan yang diambil seorang guru mempengaruhi pengajaran yang memerdekakan murid, sehingga dapat membentuk karakter murid serta mempengaruhi kehidupannya di masa yang akan datang. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika, rujukan moral, 4 paradigma pengambil keputusan, 3 prinsip pengambil keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Setelah mempelajari modul 3.1, baik secara pribadi maupun diskusi di ruang kolaborasi serta penyajian materi baik dari instruktur maupun fasilitator, membuat saya paham terkait isi dari modul 3.1 ini. Pemahaman tentang perbedaan kasus dilema etika dan rujukan moral pun saya pahami. Hal lain yang di luar dugaan adalah ternyata dalam mengambil keputusan bisa saja mengedepankan rasa empati, namun tetap bahwa keputusan tersebut adalah keputusan yang bertanggung jawab. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Saya pernah menerapkannya baik di kelas maupun yang terkait lingkungan sekolah lainnya. Dan jika saya telah setelah mempelajari modul ini, bahwa apa yang disampaikan pada materi juga telah saya terapkan. Bahwa dalam mengambil keputusan itu harus mempertimbangkan aspek keberpihakan pada murid, tanggung jawab, dan nilai-nilai pendidikan universal. Dan setelah mempelajari modul saya, jadi lebih tahu mulai dari prinsip, paradigma yang telah saya lakukan dalam pengambilan keputusan tersebut. Bagaimana dampak mempelajari konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam mengambil keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya menjadi lebih tahu bahwa dalam proses mengambil keputusan, pada akhirnya harus kita refleksikan kembali. Jadi, keputusan yang dibuat itu tidak selesai begitu saja, sehingga akan menjadi pembelajaran dan perubahan yang lebih baik terhadap keputusan yang diambil. Karena sebelum saya mempelajari modul ini, rasanya setelah saya membuat keputusan, biasanya sudah selesai sampai di sana. Proses refleksi ternyata perlu dilakukan untuk menganalisis dampak dan melakukan perbaikan ke depannya. Seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Pembelajaran dalam modul 3.1 ini sangat penting bagi saya, baik bagi pribadi maupun saya sebagai seorang pemimpin. Bagi pribadi, saya harus senantiasa berpedoman pada nilai-nilai kebajikan moral dalam mengambil keputusan, melihat permasalahan secara utuh, mengkaji dan menganalisis untuk menghasilkan keputusan yang tepat, sehingga diharapkan akan terbentuk pemimpin yang bijak, berkarakter, berbudi, dan berkeadilan dalam mengambil keputusan. Demikianlah koneksi antar materi modul 3.1. Terima kasih sudah menyimak dan semoga bermanfaat. Salam guru penggerak.